Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian dan pemahaman atas firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku di dalam Tuhan, saat pagi mentari datang dengan sinarnya menyapa kita dengan bersahabat. Apakah yang pertama kita lakukan? Sudahkah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar pagi ini? Pagi merupakan awal hari, dan jika kita mengawalinya dengan bersyukur, dengan mencari Tuhan dan bersekutu dengannya, maka kita akan mengalami sukacita, pertolongan, dan mujizat serta kekuatan dari Tuhan. Pagi hari kita mengalami kesegaran tubuh, menjadi ibarat sebuah pondasi yang kuat seperti bangunan. Bila kita memulai pondasi itu dengan benar, maka bangunan tersebut akan bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Meskipun banyak badai menghadang, tapi dia tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Demikian pula dengan hidup. Bila kita mengawalinya dengan mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, maka kita akan dapat menghadapi kesulitan dan kita akan mendapat kemudahan. Kita sanggup mengatasi semua akan masalah bersama dengan Tuhan. Ini pula yang dilakukan oleh Daud, yakni mencari Tuhan setiap pagi sebagai pertanda bahwa Daud mengutamakan Tuhan dan menjadikannya prioritas dalam hidup. Selain berdoa, Daud juga tak lupa mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Mazmur 59 ayat 17. Itulah sebabnya Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang
saat bangun pagi bukan justru mencari Tuhan. Mungkin mencari hal sesuatu, menyalakan televisi, membaca koran, atau hal-hal yang lain. Bila saudara dan saya rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, jadikanlah doa sebagai kunci pembuka hati. Awalilah hari-hari dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3, 22-23. Mengutamakan Tuhan akan membawa dampak yang dahsyat di hidup kita. Firman Tuhan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku, apakah Tuhan menjadi prioritas kita dalam hidup kita di setiap hari? Mari kita mulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami pada pagi hari ini, agar kami mengutamakan Tuhan di setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, biarlah kami mengandalkan Engkau, biarlah kami Tuhan mengutamakan Tuhan di setiap langkah kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kami, di dalam kuliah kami, atau pekerjaan apapun yang Tuhan perkenankan kami lakukan saat ini. Biarlah kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam pekerjaan itu, agar kami Tuhan menghasilkan hal yang indah di dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan dan dapat melakukan segala perkara, karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita dalam renungan pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.